Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang analisis data menggunakan model regresi linear dan juga regresi logistik. Pertama-tama, perkenalkan, saya Adelia Putri Agustin dari kelas 503, NIM 22040170401. Dan selanjutnya, anggota yang lain bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Truwisesa dengan NIM 23040100225. Selanjutnya bisa. Saya Elsa, saya Elsa Toro Putri dengan NIM 210401010225. Oke, saya Fitri Ameliani dengan NIM 23040100251. Oke, bisa kita mulai untuk presentasinya. Di next. Nah, yang pertama di sini ada pengertian dari analisis regresi. Merupakan metode analisis data yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Di sini kita akan menganalisis data menggunakan model regresi logistik dan juga model regresi linear. Hal pertama yang kita bahas adalah regresi logistik, yaitu metode analisis data untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen yang bersifat dikotomis atau binary dan satu atau lebih variabel independen. Regresi logistik memperkirakan probabilitas suatu peristiwa yang terjadi, seperti memilih atau tidak memilih berdasarkan serangkaian data variabel independen yang diberikan. Bisa next. Nah, di sini ada prinsip dari regresi logistik. Karena hasil dari regresi logistik ini merupakan suatu probabilitas, maka variabel dependen akan dibatasi antara 0 dan 1 yang merepresentasikan probabilitas dari variabel dependen. Nah, model regresi logistik dinyatakan dengan persamaan probabilitas dari hasil positif sama dengan probabilitas keberhasilan dibagi dengan probabilitas kegagalan. Di sini ada Px yang artinya probabilitas dari hasil positif yang misalnya Y sama dengan 1, dan ada E atau bilangan Euler. Di sini E atau bilangan Euler ini merupakan konstanta matematika yang bernilai sekitar 2718. Bilangan ini merupakan basis logaritma natural yang sering digunakan dalam persamaan. Beta 0 di sini merupakan intercept atau konstanta, beta 1, beta 2, dan seterusnya merupakan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen X1, X2, dan seterusnya. Nah, X1, X2, dan seterusnya di sini merupakan variabel prediktor independen yang mempengaruhi hasil. Bisa di next. Nah, setelah kita memahami prinsip dari regresi logika, regresi dari regresi sebelumnya, kita akan menganalisa kecenderungan pembeli membayar dengan kartu kredit atau cash berdasarkan harga barang pada data transaksi retail di bulan Januari 2024 menggunakan model regresi logistik. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami apakah harga barang bisa mempengaruhi pilihan untuk metode pembayaran menggunakan kartu kredit atau uang tunai. Model regresi logistik di sini dapat digunakan karena target variabelnya adalah kategori apakah pembeli memilih menggunakan kartu kredit atau memilih menggunakan uang tunai saat bertransaksi. Nah, analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fitria. Kepada Kak Fitria, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya, dimulai dari persiapan data. Dari persiapan data yang pertama adalah menyiapkan dua variabel yaitu target Y dan target X. Target Y sendiri adalah hmm, target di mana di sini analisa logistik ini menentukan antara mana yang akan ditentukan kartu kredit atau uang tunai. Nah, di sini yang kita tentukan sebagai target Y-nya adalah metode payment-nya atau metode pembayarannya. Satu untuk kartu kredit dan nol untuk uang tunai. Sedangkan target X-nya yaitu fitur yang mempengaruhi si target Y. Dalam hal ini adalah fitur yang mempengaruhi pilihan pembayaran
kita punya dua variabel yaitu price dan produk kategori. Dengan rincian untuk produk kategori ada 4 variabel lagi yaitu 1 untuk books, 2 untuk clothing, 3 untuk elektronik, dan 4 untuk home decor. Selanjutnya, di sini ada beberapa sampel data. Di sebelah kiri ada kolom payment method. Di sini ada beberapa data untuk kredit dan cash atau uang tunai. Kemudian harganya price tadi merupakan variabel untuk target Y, salah, maaf, target X. Terus kemudian X keduanya adalah produk kategori. Selanjutnya di sini karena analisa logistik itu biasanya menggunakan perhitungan, maka di sini saya ganti payment methodnya menggunakan 1 dan 0. Tadi eh, satu untuk kartu kredit dan 0 untuk cash. Kemudian price dan juga produk kategori. Kemudian di sini ada bentuk perhitungan regresi logistiknya. Di sini ada mencari logit, eksponen, probability, dan log likelihood-nya. Oke, untuk penjelasannya, Y adalah variabel dependen dengan dua kategori 0,0 dan 1. Beta 0 adalah intercept, beta koefisien variabel independen utama, dan Y ini koefisien variabel confounding. Nah, di sini ada hasilnya. Jika koefisien beta positif, itu berarti semakin tinggi harga barang, semakin besar kemungkinan pembeli menggunakan kartu kredit. Jika koefisiennya negatif, berarti semakin rendah harga barang, semakin besar kemungkinan pembeli menggunakan uang tunai. Nah, di sini kan ada harga nih, ada 98, 18, 13. Nah, yang diperhatikan di sini adalah eh probabilitasnya di sini. Ini kan gak ada yang mendekati 1 ya, tapi ada yang lebih condong ke arah, ada yang pembulatan ke angka 1, tapi ada yang ke bawah gitu. Nah, yang condong lebih tinggi ini kemungkinan dia menggunakan kartu kredit misalnya. Nah, yang 0,2 ini dia akan menggunakan, probabilitasnya menggunakan uang tunai. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir, regresi logistik merupakan jenis regresi yang mempunyai ciri khusus, yaitu variabel dependennya berbentuk variabel kategori yang dikotomus atau binomial. Regresi logistik binomial yang artinya kategori variabel dependennya hanya terdiri dari dua kelompok, misalnya hidup atau mati, puas atau tidak, sakit atau sehat, dan lain-lain. Nah, dari kasus kita adalah uang tunai atau kartu kredit. Nah, lanjut. Model regresi logistik ini dapat membantu memprediksi dan mengidentifikasi kecenderungan pembeli dalam memilih metode pembayaran berdasarkan harga barang. Dengan menggunakan metode ini, pengelola retail dapat memahami pola preferensi pembayaran dan mengoptimalkan strategi pembayaran yang lebih sesuai dengan harga barang yang ditawarkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Altru. Oke, selanjutnya ada regresi linear. Next. Ya, regresi linear ini merupakan salah satu metode untuk memodelkan hubungan linear antara satu atau lebih variabel independen atau yang berdiri sendiri dan variabel dependen atau si Y apa namanya? eh, yang terpengaruh yang bernilai kontinu atau berkelanjutan. Nah, rumus umumnya ada Y sama dengan W dikali X ditambah B, di mana Y-nya ini adalah output kontinunya, target prediksinya. Terus W-nya ini adalah bobotnya. Terus ada X, yaitu si inputnya atau fiturnya. Nah, B-nya ini adalah bias. Sorry, ini ada typo. Harusnya B-nya B kecil, bukan kapital. Nah, B-nya ini konstanta. Nah, terus di sini ada mengukur kesalahan prediksi. Jadi si MSE, rumusnya itu 1/n, di mana n-nya ini adalah jumlah data. Terus ada sigma, batas bawahnya ini indeksnya 1, dan batas atasnya itu si jumlah datanya, sebanyak jumlah datanya. Dikali sama YI, dikurang sama si prediksi modelnya, terus nanti dipangkatin 2. Oke, next. Nah, untuk kasus di penggunaan regresi linear ini berjudul Analisa Prediksi Harga Rumah Berdasarkan Jumlah Kamar pada Wilayah Melbourne
Nah, yang digunakan variabelnya itu ada variabel Y, yaitu si harganya. Terus variabel X-nya ada 4, yaitu ruangan, kamar, maaf, tempat tidur, terus tempat mandi sama mobil. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kak Elsa. Sebentar, saya berhenti. Oke, Kak Elsa boleh share screen berarti ya? Bentar, masih bingung. Udah ya? Kelihatan nggak sih? Udah tuh? Kelihatan. Aman, 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 aman. Hmm. Tadi tujuan sudah dibaca sama Kak Altro. Tujuan broadcast-nya sudah. Udah kan? Dibaca lagi juga nggak apa-apa, Kak. Itu dibaca Dibaca lagi lagi aja nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan pada studi case ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah kamar tidur kedua, kamar mandi, dan juga garasi, yang merupakan variabel independen atau variabel X, dengan harga rumah sebagai variabel dependen atau variabel Y di wilayah Melbourne. Data yang digunakan mencakup 470 sampel rumah dengan variasi jumlah ruangan, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Di sini ada model statistik yang saya cari langsung melalui Excel. Ada koefisien determinasi R square dengan jumlah 0,457, yang artinya 45,7%. Variasi harga rumah dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen yang digunakan dalam model jumlah tidur kamar, jumlah kamar tidur kedua, kamar mandi, dan garasi. Sisanya 54,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak mencakup model. Kemudian ada adjusted R di bawahnya 0,453. 0,452 mendekati 0,453. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun model ini tidak mencakup semua variabel yang mungkin mempengaruhi harga rumah, masih ada 45,3% variabel yang dapat dijelaskan. Adjusted R merupakan gambaran lebih realistis tentang seberapa baik model bekerja mempertimbangkan variabel yang dimasukkan. Kemudian ada signifikasi model, F statistik. 97,95 dengan p-value kurang 0,001. Menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan, artinya ada hubungan yang nyata antara variabel yang independen yang dipilih dari ruangan dengan harga rumah. Koefisien
regresi. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah intercept, terus coefficient rooms, bedrooms kedua, terus bathroom sama garasi. Untuk intercept ada koefisien minus 3, 3317063,97, ya, ketika semua variabel independen bernilai 0, harga rumah diperkirakan minus 3.317.063. Nilai ini tidak termasuk akal dalam konteks dunia nyata karena harga rumah tidak mungkin negatif, yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan model ini bisa lebih baik jika mempertimbangkan variabel tambahan atau model yang lebih kompleks. Kemudian ada koefisien room. Setiap tambahan satu kamar tidur meningkatkan harga rumah sebesar 3,754.252. Maaf dalam salah pembacaan. Koefisien bedroom kedua, setiap tambahan satu kamar tidur kedua selain kamar tidur utama meningkatkan harga rumah sebesar 1.160.853. Meskipun p-value untuk variabel ini adalah 0,098 yang menunjukkan bahwa efeknya mungkin tidak signifikan pada tingkat signifikasi 0,05. Kemudian ada koefisiensi bathroom. Setiap tambahan satu kamar mandi meningkatkan harga rumah sebesar 2.205.766. Variabel ini memiliki p-value yang sangat kecil, kurang dari 0,001, menunjukkan bahwa efeknya signifikan. Kemudian ada koefisien garasi. Setiap tambahan satu tempat parkir hanya meningkatkan harga rumah sebesar 16.522. Namun p-value untuk variabel ini adalah 0,962 yang menunjukkan bahwa efeknya tidak signifikan secara statistik. Uji signifikan koefisien p-value. Rooms memiliki p-value kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa variabel ini signifikan dalam mempengaruhi harga rumah. Kemudian ada bedroom second memiliki p-value 0,098 yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan pada tingkat signifikasi 0,05. Kemudian ada bathroom memiliki p-value kurang dari 0,001 yang menunjukkan signifikasi yang tinggi. Terus ada car atau garasi memiliki p-value 0,962 yang jauh lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan. Akurasi model. Akurasi model, standar error yang besar menunjukkan bahwa kesalahan prediksi harga rumah cukup signifikan dan perlu perhatian lebih lanjut dalam model ini. Dengan nilai 4.228.753. Kesimpulan dari data yang saya dapat dari perhitungan Excel adalah bahwa jumlah kamar tidur dan kamar mandi memiliki pengaruh signifikasi terhadap harga rumah, sementara jumlah tempat parkir tidak signifikan. Model ini menjelaskan sekitar 45,7% variasi harga rumah. Namun faktor lain seperti lokasi dan kondisi rumah tidak dipertimbangkan. Untuk akurasi yang lebih baik, disarankan untuk menambahkan variabel lain dalam model. Sekian dari saya. Dan untuk penutup presentasi ini, kami selaku dari kelompok 2 dalam mata kuliah Deep Learning mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan.